Cerita diawali dengan Yaemori Hiroto, pemuda kultivator terkuat di benua Ryue. Sosok yang menyelamatkan mimpi dari ambang kehancuran selama era kegelapan dan memukul mundur pasukan Raja Iblis. Setelah pertempuran tersebut, Yaemori Hiroto percaya bahwa segalanya telah lancar dan bahaya akhirnya berakhir. Namun teman-temannya muncul dengan penampilan misterius dan mulai membicarakan rencana mereka selanjutnya. Pada saat itulah sesuatu kepadanya terjadi, sebuah serangan mendadak datang dari sekutunya sendiri. Yaemori Hiroto ditusuk dari belakang yang dilayangkan oleh orang yang ia percayai. Wajahnya dipenuhi amarah, ia menatap tajam para pengkhianat seolah tak percaya apa yang terjadi. Sambil teriak di nafas terakhirnya, Yaemori Hiroto berjanji akan menyeret mereka semuanya ke dalam neraka. Tiba-tiba Yaemori Hiroto kaget saat mendengar suara asing orang yang memanggil dirinya berulang kali. Seorang wanita mendekatinya, tetapi yang dipikirannya ia sudah mati. Saat menoleh, ia mendapati dirinya dikelilingi para siswa, dan sama sekali ia tidak tahu di mana dirinya berada. Karena bertanya-tanya pada dirinya apakah ia sedang berada di neraka. Tak lama kemudian seorang pria sedang mengejeknya karena pingsan di tengah ujian. Lalu pria lain pun ikut mencemooh mengatakan bahwa seharusnya tidak perlu memanggilnya tuan muda lagi karena dia sudah diusir. Seorang gadis mencoba mengabaikan situasi tersebut, meminta Hokuba melupakannya, lalu melanjutkan ujian lalu cetak rekor baru hari ini. Hokuba berbalik puas menyetujui perkataan gadis yang sangat sombong itu. Kemudian sang guru meminta semua orang melanjutkan ujian tes sementara. Lalu pikiran Yaemori Hiroto dipenuhi kenangan masa lalu saat menghadapi kenyataan ini. Yaemori Hiroto menyadari bahwa dirinya tidak lagi di dunianya sendiri. Ia telah inkarnasi dengan tubuh lain dan nama yang sama. Dengan ingatan tersebut, Yaemori Hiroto menemukan bahwa ia lahir keluarga berpengaruh, tetapi diusir saat orang tuanya meninggal dunia. Hal ini membuatnya terkejut karena ia berinkarnasi di dunia yang sama sekali berbeda dari dunia dahulu. Tapi melihat ingatan tubuh ini, manusia di sini sama sekali tidak tahu soal kultivasi. Meski begitu, ada energi unik di sini, sesuatu yang kami sebut kiroh. Ini bukan sesuatu yang bisa ditarik secara fisik, tapi manusia di benua Ryue menemukan cara untuk menyerap kiroh dari udara. Kemudian Yaemori Hiroto memejamkan mata dan mengeluarkan aliran biru. Kiroh di sini sangat rendah. Lalu Yaemori Hiroto memutar kedua tangan, ia tahu cara paling efisien untuk menyerapnya. Jika ia mengumpulkan kekuatan ki di tubuh ini dan berkultivasi, ia bisa memurnikan dan memperkuat tubuh. Itulah esensi sejati dari seorang kultivator. Kekuatan tahap pertama kultivasi telah sepenuhnya membersihkan meridan yang tersumbat. Tubuhnya juga tumbuh jauh lebih tinggi. Begitu kekuatan kembali ke tahap 11, ia akan kembali ke benua Ryue, benua asal ia tumbuh. Kemudian Yaemori Hiroto menunjukkan ekspresi yang sangat marah, dan memancarkan mata yang sangat tajam para pengkhianat itu dengan pembalasan dendam. Kemudian Yaemori Hiroto menghela nafas panjang, tetapi sekarang ia masih di tahap pertama. Mau gak mau ia harus jalanin tahap demi tahap. Lalu ia menoleh ke gedung tempat ia sedang menjalani ujian. Pertama ia bakal manfaatin ujian ini ngukur kemampuan tubuh yang baru bangun. Lalu ia menghampiri guru yang sedang megang catatan tes, dan 3 orang pembuli. Lalu pembuli berambut panjang mencemooh sambil berkata, "Kau tahu kan habis ini giliran Hokuba, dia itu pemegang rekor yang udah pasti dapat tiket kampus olahraga." Lalu Hokuba mencemooh sambil berkata, "Yaemori Hiroto, kau sudah buang urat malu barengan sama harga dirimu ya?" Lalu cewek di sampingnya menertawakannya. Kemudian Yaemori Hiroto tersenyum sambil memegang leher dirinya sendiri. Tubuh seorang kultivator itu punya potensi yang jauh melampaui batas manusia biasa. Lalu pembuli berambut panjang menghampiri Yaemori Hiroto sambil mencemooh, "Beneran mau balapan sama Hokuba? Yang lain aja pada mundur." Kemudian Yaemori Hiroto dan Hokuba bersiap melakukan tes balap lari, dan bersiap dalam hitungan 3 detik. Lalu pistol itu diangkat ke atas, dan peluru pun dilepaskan. Kemudian Hokuba berlari sangat kencang sambil tersenyum, namun Yaemori Hiroto hanya terdiam menunduk di tempat. Lalu kemudian 3 orang pembuli mencemooh malah terdiam kayak patung sambil tersenyum. Lalu mata Yaemori Hiroto melihat ke depan sangat tajam, sambil tersenyum. 3 detik harusnya udah cukup. Yaemori Hiroto langsung berlari sangat cepat. Lalu 3 pembuli kaget melihat Yaemori Hiroto berlari sangat kencang, visi kecepatan, dan indera yang melampaui batas manusia. Singkatnya, celah antara seorang kultivator dan manusia biasa bagaikan celah antara manusia modern dan manusia purba. Lalu guru pembimbing kaget melihat jam. Meskipun Yaemori Hiroto mengalah 6 detik, tapi waktunya adalah 9,98 detik. Ini adalah sebuah rekor baru.
Kemudian Yaemori Hiroto berdiri di atas Hakuba ini masih sangat jauh dari kekuatan yang dulu. Tapi potensi tubuh ini sangat sempurna. Ini baru permulaan, aku akan bangkit sekali lagi. Saat setelah ujian selesai, Yaemori Hiroto pergi ke kamar mandi untuk memikirkan balik ke tahap 11 dengan cepat. Ia harus mengandalkan ramuan roh. Saat khawatir, ia menoleh ke ponsel untuk melihat harga ramuan roh. Dengan tabungan di pemilik tubuh ini juga dikit. Setelah Yaemori Hiroto mendapatkan ide, ia bisa saja membuat jimat untuk dijual. Tetapi dengan uang 1000 yen, beli bahan dengan kualitas rendah aja tetap tidak cukup. Pada saat itu seorang pria di kamar mandi menatap tajam Yaemori Hiroto. Tak lama kemudian sekelompok pembuli muncul dan mengepung Yaemori Hiroto sambil tersenyum mengejek. Osaki Haru, kapten klub tinju, mengatakan bahwa ia akan mengambil biaya pelindungan lebih awal dan Hokuba bersamanya. Lalu Yaemori Hiroto ingat pemilik tubuh ini terus-menerus dibuli sama mereka, dengan memeras uang berkedok biaya pelindungan. Karena itu, Hokuba mengatakan ada yang tidak beres dengan dia, biarkan Haru yang menangani dahulu. Haru selaku kapten dari kelompok itu mendekat angkuh meremehkan Yaemori Hiroto dan menganggap pria itu bukanlah masalah besar baginya. Ia melangkah maju bersiap melayangkan pukulan maut, yakin bahwa satu serangan saja sudah cukup untuk mengakhiri segalanya. Saat menghadapi serangan itu, Yaemori Hiroto sempat membatin bahwa dirinya yang dulu akan menutup mata dan pasrah menerimanya. Dengan gerakan yang sangat tenang, Yaemori Hiroto menakis pukulan tersebut dengan mudah membuat Haru terkejut luar biasa. Buat seorang kultivator kapten tinju, tidak lebih dari sekedar manusia biasa yang lemah. Tak memberi ampun, Yaemori Hiroto langsung melancarkan serangan balik yang mendaratkan tendangan telak pada kelompok Haru. Lalu Hokuba kaget sambil berkata, apa orang ini beneran Yaemori Hiroto, orang yang ia kenal? Dengan tatapan sedingin es, Yaemori Hiroto menatap mereka dan bertanya mengancam apakah mereka merasa takut. Sebelum ia sempat bereaksi, Yaemori Hiroto mencengkeram kedua tangan mereka. Ia meremasnya dengan tenaga yang luar biasa, menunjukkan dominan reaksi yang mutlak. Jeritan pecah. Kedua preman itu memohon ampun agar dilepaskan, namun Yaemori Hiroto hanya tersenyum tipis dan memperingatkan agar mereka tidak bersikap dingin karena keseruannya baru saja dimulai. Karena sudah putus asa, mereka akhirnya mengakui semua kesalahan dan memohon agar ia berhenti. Dengan satu gerakan santai, Yaemori Hiroto menjatuhkan keduanya ke tanah. Di sisi lain, Hokuba mencoba bangkit diam-diam dan menyelinap menyerang Yaemori Hiroto, namun ia menyadarinya ia tidak akan membiarkannya itu terjadi. Yaemori Hiroto mendaratkan pukulan tepat pada wajah Hokuba, hingga ia terlempar dan kepalanya membentur loker. Hokuba terkapar babak belur hingga ia tak mampu berdiri. Yaemori Hiroto memperingati dengan keras jika ada lain kali keadaannya tidak akan berakhir seindah ini. Ketakutan menyelimuti mereka. Para preman memohon agar Yaemori Hiroto tidak mendekat. Dengan nada dingin, Yaemori Hiroto menyuruh mereka mengembalikan semua barang miliknya yang pernah mereka ambil. Meski sempat bingung, mereka segera mengembalikan barang tersebut. Beruntung uang yang telah ia curi darinya kembali. Dengan modal itu ia akan membeli bahan pertama untuk balas dendam dimulai dari sekarang. Ia mulai memurnikan bahan-bahan tersebut, menyalurkan energi spiritual untuk menciptakan jimat-jimat mistis.